Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Qasas, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kisah Fir'aun, dan bagaimana kisah-kisah yang lainnya. Ada juga kisah Qarun yang juga disebutkan dalam surat Al-Qasas. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin jelaskan sedikit tentang dinasti Fir'aun ya. Dinasti Fir'aun. Jadi Fir'aun kita tahu tinggal di daerah Mesir ya, sebagaimana saya gambarkan di layar, di benua Afrika. Ini benua Afrika ya. Ini benua Afrika. Kemudian di benua Afrika tersebut ya, kita lihat di sebelah atas ada Laut Mediterania atau Bahrul Mutawassit ya, Laut Tengah kalau bahasa kita. Kemudian ini adalah Laut Merah ya, Laut Merah. Kemudian di bawahnya ada Laut Arab ya. Kemudian ada Teluk ya. Ini daerah semua sekitar Mesir. Kemudian di sebelah atas ada Israel, ada atau Palestina, ada Yordan ya, ada Suria ya. Karena nanti kita akan bicara tentang bagaimana perginya Nabi Musa ke Madian, kemudian balik lagi ke Mesir. Jadi kita sedikit akan menengok kepada peta dunia. Nah, di Mesir ada sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil yang saya gambarkan warna hijau. Lihat Sungai Nil. Sungai Nil itu berasal dari negara Rwanda ya, sekitar daerah situ. Kemudian dari Ethiopia. Jadi dia bersumber dari dua sumber. Dari kanan dari timur dari Ethiopia, dari selatan dari Rwanda, kemudian bertemu di kota Sudan, di Khartoum. Kota Sudan bergabung, kemudian melewati kota negeri Mesir sampai penghujung di Dimyat atau di Rashid. Nah, Sungai Nil ini sendiri dari selatan disebut dengan White Nile, yaitu Nil putih. Yang dari timur dari Ethiopia disebut dengan Blue Nile, yaitu Nil biru ya. Nil putih dari Rwanda sampai ke ujung itu panjangnya kurang lebih 6.500 km. Jadi sungai terpanjang di dunia. Adapun dari Blue Nile dari Ethiopia menuju ke ujung cuma sekitar 3.500 km. Nah, orang-orang Mesir mereka hidup di sepanjang Sungai Nil. Kenapa? Karena sebelah kiri, sebelah barat ini gurun Sahara, gurun terbesar di dunia, gurun terluas di dunia. Sehingga Mesir itu kalau tidak salah 80% gurun ya. Hanya sedikit yang hijau. Yang hijau itu berada di sekitar apa? Sungai Nil. Nah, kerajaan Fir'aun juga berada di sekitar Sungai Nil ya. Makanya dalam Al-Qur'an Fir'aun berkata, "Alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti." Bukanlah kerajaan Mesir adalah milikku dan inilah Sungai Nil yang mengalir di kakiku, menunjukkan istananya dia berada di sekitar Sungai Nil. Disinilah muncul peradaban Fir'aun di kota Mesir. Dan lihat bagaimana negeri Mesir letaknya sangat strategis ya. Makanya di sebelah atas ada Laut Tengah, kemudian sebelah kanan ada Laut Merah. Maka dibuatlah terusan namanya terusan Suez yang warna merah itu. Itu adalah bolongan yang dibuat agar Laut Merah bersambung dengan Laut Tengah, sehingga memudahkan lalu lintas laut ya. Karena kalau tidak mereka putar ke kiri terlalu jauh ya, sehingga bisa bertemu Laut Tengah dengan Laut Merah. Dibuatlah terusan Suez yang panjangnya kurang tepat kira 190-an kilo kalau tidak salah ya. Ini sekitar terkait dengan negeri Mesir. Adapun Madian yang nanti Nabi Musa disebutkan beliau pergi lari meninggalkan Mesir, nanti akan kita jelaskan pada ayat berikutnya.
Kemudian beliau kabur ke Madian karena ingin dibunuh oleh Fir'aun. Madian itu ada dua pendapat. Pendapat pertama di Yordan, pendapat kedua di Arab Saudi. Ya, Arab Saudi di daerah Tabuk. Ada yang mengatakan di Yordan. Jadi intinya Nabi Musa lari dari Mesir sangat jauh. Kemudian dia menikah di sana, kemudian nanti balik lagi ke Mesir. Taib. Selanjutnya kita akan bahas tentang peradaban Fir'aun. Peradaban di Mesir sangat banyak. Dimulai dengan peradaban Fir'aun, peradaban atau Farainah, yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah gelar bagi penguasa Mesir dari suku Kipti. Jadi penduduk asli Mesir adalah suku Kipti, disebut dengan Egypt. Apa? Egypt, yaitu Kipt, bahasa Arabnya Kipt. Jamannya Akbat. Dia suku Egypt. Itu penduduk asli kota Mesir, dan mereka dinastinya terdiri penguasanya disebut dengan Fir'aun. Maka semua penguasa Mesir namanya apa? Fir'aun. Seperti di Indonesia presiden meskipun namanya bisa beda-beda, ada presiden Pak Jokowi atau Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden Habibie atau dan seterusnya ya. Maka itu semuanya namanya presiden meskipun namanya berbeda-beda. Seperti raja seperti Raja Saudi, semua disebut apa? Al-Malik atau King. Tapi raja namanya beda-beda. Ya bisa namanya Abdullah, bisa namanya Fahad, bisa namanya Salman. Tapi semuanya disebut dengan apa? Raja. Sebagaimana di Ethiopia atau di Habasyah namanya Najasyi. Najasyi namanya juga macam-macam. Semua penguasa Habasyah namanya An-Najasyi ya. Maka kita mulai dengan pembahasan peradaban Fir'aun. Peradaban Fir'aun dimulai dari sekitar 3100 sebelum Masehi sampai 341 sebelum Masehi. Itu sekitar 3000 tahun, sekitar 3000 tahun peradaban Fir'aun. Kemudian peradaban dinasti Fir'aun pun hancur. Dimulai dari 3100 sebelum Masehi sampai 340 tahun sebelum Masehi. Masehi maksudnya lahirnya Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa disebut tahun Masehi. Ini berarti maksudnya dimulai 3100 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Tahun Hijriah sekitar 622. Tahun Hijriah itu 622 Masehi. Tahun Hijriah, 1 Hijriah itu 622 Masehi. Tapi dimulai sebelum 3100 Masehi disebut dengan Asrul Hajari, yaitu tahun disebut dengan zaman batu. Zaman batu maksudnya dulu orang-orang Mesir mereka tinggal dengan berpindah di seputar Sungai Nil, tapi mereka tidak menetap. Mereka tinggal di sini, nanti pindah lagi, mereka tidak membangun rumah. Ini menurut ahli sejarah sekitar sebelum 3100 sebelum Masehi, maka manusia berpencar-pencar namun mereka tidak memiliki tempat pemukiman, tidak terbentuk kota. Kemudian lama-lama mereka semakin lebih maju, akhirnya mereka membuat komunitas tempat tinggal, komunitas utara dan komunitas selatan. Komunitas utara dekat Laut Tengah, Laut Mediterania, mereka tinggal di sekitar laut. Adapun komunitas di selatan, mereka tinggal di daerah Sungai Nil. Inilah awal terbentuknya negeri Mesir. Mulai muncul komunitas manusia-manusia yang tinggal sebelah utara dan sebelah timur. Sebelah utara dan sebelah selatan. Kemudian lama-lama mulailah ada seorang tokoh suku Egypt atau suku Kipti yang berusaha menggabungkan antara komunitas utara dengan komunitas selatan. Terkenallah seorang raja namanya Raja Mina yang pertama kali berhasil menggabungkan antara komunitas utara dan komunitas selatan sehingga dibangunlah pertama kali dinasti Fir'aun. Dinasti Fir'aun, dan itu terjadi kurang lebih tahun 3100 sebelum Masehi. Maka sejak itulah berdiri peradaban dinasti Farainah atau dinasti Fir'aun yang umur dinasti tersebut kurang lebih 3000 tahun. Nah, kalau kita bicara tentang dinasti tersebut saya bisa bagi menjadi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 fase terkait dengan dinasti Fir'aun selama 3000 tahun tersebut. Fase pertama disebut dengan fase pendirian, taksis, marhalah taksis. Ini dibangun oleh dua keluarga dari suku Kipti. Jadi Fir'aun dari awal sampai akhir, dinasti Fir'aun dari awal sampai akhir terdiri atas 30 keluarga. 30 keluarga. Maksudnya 30 keluarga tersebut
Setiap keluarga bisa jadi 2 raja, 3 raja, 5 raja, tergantung. Misalnya begini, keluarga misalnya kalau kita pakai bahasa kita, keluarga pertama misalnya keluarga Pakubuwono misalnya, maka berlanjut Pakubuwono 1, Pakubuwono 2, Pakubuwono 3 sampai selesai. Bisa jadi sampai 5 sampai 7, tergantung berlanjut atau tidak. Terkadang akhirnya anaknya sudah tidak ada, maka berselesailah keluarga itu. Kemudian berlanjut pada keluarga kedua, misalnya keluarga Siliwangi misalnya. Siliwangi, maka Siliwangi 1, Siliwangi 2, terkadang Siliwangi sampai panjang, terkadang cuma pendek, bisa jadi Siliwangi 3, selesai. Paham? Misalnya kemudian berpindah lagi ke keluarga berikutnya. Jadi setiap keluarga bisa jadi rajanya banyak. 1, 2, 3 tergantung bagaimana kelanggengan keluarga tersebut. Nah, jumlah keluarga ini semuanya ada berapa? 30 keluarga. Dan disyaratkan oleh mereka jika keluarga pertama selesai berakhir, misalnya terakhir ternyata Pakubuwono kelima, berlanjut dengan Siliwangi. Nah, keluarga yang baru Siliwangi ini dia harus punya keterkaitan dengan keluarga sebelumnya, misalnya menikahi putri mereka, intinya ada hubungan keluarga dengan keluarga berikutnya. Maka berlanjutlah silsilah keluarga suku Kipti ini sampai 30 keluarga. Paham? Sampai 30 keluarga. Nah, keluarga 30 keluarga tersebut terbagi-bagi. Misalnya pada fase pendirian cuma ada 2 keluarga. 2 keluarga yaitu dari sekitar tahun 3100 sebelum Masehi sampai 2690 Masehi. Ini semua sejarah ini didapatkan dari sumber-sumber sejarah yang dikumpulkan oleh para arkeolog, para ahli Mesir. Bisa didapat di dalam bentuk prasasti, batu-batu yang diukir, kemudian menceritakan sejarah mereka. Demikian juga bisa ditulis dalam bentuk tulisan di dalam sebuah kertas, ya. Disebut kertas papirus kalau tidak salah, ya. Di situ ditulis tulisan hieroglif mereka, tulisan Mesir kuno. Jadi mereka punya tulisan kuno yang mereka sebut bahasa Arabnya disebut dengan an-naqsh al-muqaddas, yaitu pahatan yang suci, karena mereka meyakini tulisan tersebut Tuhan-Tuhan yang mengajarkan kepada mereka, yaitu dewa-dewa mereka mengajarkan kepada mereka, sehingga mereka terilhamkan untuk membuat tulisan-tulisan suci tersebut. Jadi mereka punya tulisan dalam bentuk gambar-gambar yang sampai sekarang masih ada, sehingga dibacalah tulisan-tulisan tersebut. Maka para ahli sejarah kemudian mulai menyusun tentang sejarah Mesir, sejarah Fir'aun. Nah, pendirian marhalatut ta'sis, berdirinya dinasti Fir'aun dimulai dari 3100 sebelum Masehi sampai 2690 Masehi. Ingat ya, sebelum Masehi itu semakin mengecil ya, sampai 0 Masehi. Baru 1, 2. Ini sekarang bicara tentang sebelum apa? Sebelum Masehi. 3100 sebelum Masehi sampai 2690 Masehi, terjadi dua keluarga. Setelah itu mulailah masuk pada marhala berikutnya disebut dengan Old Kingdom, yaitu kerajaan Fir'aun tua, Old Kingdom. Yang ini dari 2690 Masehi sampai 2180 sebelum Masehi. Dari 2690 sebelum Masehi sampai 2180 sebelum Masehi, dan dikuasai oleh keluarga ketiga, keluarga 4, keluarga kelima, keluarga 6. Ada 4 keluarga, paham? 4 keluarga, yaitu 4 garis keturunan, ya. Makanya kalau kita lihat waktu pergi ke Mesir lihat mumi-mumi, ada keluarga namanya keluarga Siti 1, Siti 2, Siti 3 misalnya. Ada keluarga namanya Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Ini semua Fir'aun. Paham ya? Ramses 1, Ramses 2 semua Fir'aun. Cuma ini keluarga Ramses, ini keluarga Siti, ini keluarga apa? Yang itu semua jumlahnya berapa? 30 keluarga. Adapun rajanya lebih banyak, Fir'aun banyak, lebih dari 30. Karena satu keluarga bisa jadi 3 Fir'aun, bisa jadi 4 Fir'aun, bisa jadi cuma 2 Fir'aun. Paham? Paham ya? Paham. Jadi ini semua tentang raja-raja Fir'aun. Taib, di Old Kingdom ini ada 4 keluarga. Keluarga ketiga, keluarga keempat, keluarga kelima, keluarga 6. Dan yang paling heboh adalah di zaman keluarga keempat. Keluarga keempat, disitulah ada seorang raja namanya Khufu. Kemudian dia punya namanya Khafra, dia punya anak namanya Munkari atau Munkari. Jadi Raja Khufu inilah atau Fir'aun Khufu inilah
yang kemudian membangun piramid yang begitu besar yang sekarang ada di Giza, di Kairo, yang piramid tersebut sangat besar luar biasa ya, yang panjangnya sekitar 227 meter, kemudian tingginya kalau tidak salah 137 meter ya, 227 meter, tingginya 137 meter, kemudian batu yang untuk menyusun piramid tersebut kurang lebih 2.300.000 batu. Yang batu tersebut ukurannya variatif. Yang tengah-tengah beratnya kurang lebih 2,5 ton. Satu batu beratnya 2,5 ton. Kemudian jumlahnya 2.300.000 apa? Batu untuk menyusun piramid tersebut. Ini berada di zaman Raja Khufu. Yang piramid tersebut tujuannya adalah untuk membuat kuburan bagi mereka ya. Jadi Fir'aun dahulu mereka punya perhatian besar terhadap kuburan karena mereka meyakini kehidupan mereka pada kehidupan berikutnya adalah di kuburan tersebut. Jadi mereka percaya dengan hari akhirat sehingga mereka ingin membangun istana di kehidupan berikutnya. Sehingga mereka meyakini kalau mereka punya kuburan yang mewah, mereka akan hidup di kehidupan yang sangat nyaman dengan kuburan yang mewah tersebut. Makanya Fir'aun ketika bikin piramid atau bikin kuburan yang mewah, di situ ada ruangan tempat jasadnya dan juga ruangan hartanya. Jadi hartanya semua dimasukkan dalam kuburannya ya. Sehingga nanti bisa hidup nyaman dalam kuburan tersebut ya. Entah untuk nyogok malaikat atau enggak tahu. Intinya, dan kalau kita lihat tentang kuburan mereka bertahap. Jadi Fir'aun yang sebelumnya kuburannya sederhana, kira-kira begini kuburannya, misalnya tahapan kuburan. Kuburan pertama datar di atas tanah, tapi di bawahnya dibuat ruangan misalnya ini ruangan jasad, mumi. Kemudian sebelahnya mungkin misalnya harta, ruangan harta. Ini awalnya seperti ini sederhana. Kemudian dibuat tangga dari atas, ini ada tangga ya untuk menuju salah satunya. Ini kuburan raja-raja awal. Kemudian berkembang ketika duit mungkin semakin banyak, maka kuburannya di atas juga tinggi, di bawah juga. Di atas dibuat tinggi. Ini tanah misalnya. Di bawah juga dibuat ruangan-ruangan. Jadi di atas tinggi, di bawah apa? Tinggi. Paham? Kemudian berkembang lagi, tentu ada perkembangan yang lain, tapi berkembang ketika mereka punya biaya lebih banyak lagi, mereka bikin kuburan disebut dengan piramid bertangga. Ini lebih sederhana, jadi mereka buat piramid ini tak begini, nanti piramid bertangga. Ini dari sisi sini misalnya, dari seperti itu. Jadi ada tangga, sini dari samping juga bisa naik sampai memuncak. Tetapi tetap kamar di bawah, ini tanah. Kamar tetap di bawah, ini kamar misalnya, ruangan, ini ruangan apa namanya? Harta peninggalan-peninggalan mereka. Kemudian prasasti, buku-buku tulisan mereka bawa apa saja karya-karya mereka, apa saja jasa-jasa mereka kepada suku Kipti dibawa di dalam kuburan. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan mereka juga meyakini bahwasanya mereka akan dihisap, akan ada pertanyaan kepada mereka. Maka sebelum ditanya mereka bawa apa? Laporan. Jadi seluruh raja-raja dibawa hasil jasa mereka selama hidup, mereka kuburkan juga. Faham? Tapi ini masih belum keren. Kenapa? Karena piramid tersebutnya susunan batu, sementara kamar masih di bawah tanah. Sampai muncullah sebelumnya yang paling heboh Raja Khufu ketika dia berhasil membuat piramid luar biasa. Piramid yang seperti ini ya. Ini tanah. Dan kamarnya di dalam sini. Kamarnya dalam piramid tersebut. Mumi, tempat harta. Jadi kalau orang masuk tidak perlu ke bawah, justru kamarnya dalam apa? Piramid tersebut. Ini yang tadi kita bilang panjangnya berapa? Sekitar 227 apa? Meter. Lapangan bola 2 kali lipat ya. Tingginya kurang lebih 137 meter. Ini batu-batu kecil.
Batu banyak sekali. Jumlah batu berapa? 2.300.000 batu. Batu yang tengah kurang lebih satu batu kurang lebih 2,5 apa? Ton. 2,5 ton. Jadi kita bisa bayangkan bagian bangun piramid ini sangat luar biasa. Jadi dia bangun di masa hidup dia. Dia bangun di masa hidup dia untuk membangun piramid tersebut karena dia ingin membangun kehidupan sejahtera setelah matinya. Jadi Firaun ini mereka beriman kepada hari akhirat. Cuma hari akhirat versi mereka seperti itu. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan tidak ditemukan istana-istana mereka yang begitu megah. Mereka ternyata urusan dunia tidak begitu, mereka agak zuhud. Tapi yang mereka yang parah adalah urusan akhirat. Akhirat mereka jor-joran, tapi urusan dunia mereka tidak begitu jor-joran. Mereka agak zuhud karena mereka percaya setelah ini mereka akan pergi pada kehidupan yang harus dipersiapkan. Maka mereka benar-benar mempersiapkan untuk membangun rumah selanjutnya yang begitu megah, yaitu kuburan yang megah. Ya, kuburan yang megah dibangun oleh para Firaun. Bahkan saya dengar disebutkan oleh sebagian ahli bahwasanya jadi mumi itu letaknya di Giza. Giza itu di dekat Kairo lah. Sementara disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya batu-batunya didatangkan dari Luxor. Wallahu alam akan kebenarannya. Didatangkan dari Al-Aqsar atau Luxor yang kalau dari Kairo menuju Luxor, dari Gaza Luxor ini mungkin butuh naik mobil 7 jam, 8 jam. Jadi batu disiapkan dari Luxor, kemudian dilewatkan Sungai Nil, kemudian dibawa sampai ke tempat bangunan piramid tersebut. Jadi kita bisa bayangkan 2.300.000 batu dipotong dengan kotak, ya tentu disusun dengan baik, dibentuk kotak, itu kan butuh kerjaan ya enggak? Butuh kerjaan enggak? Butuh tukang berapa orang? Kemudian dinaikkan di kapal, kemudian dibawa ke tempat sana, disusun lagi, sehingga ini bisa dipastikan akan banyak yang sengsara atau akan banyak yang meninggal dunia. Karena untuk bangun kuburan yang begitu besar seperti ini. Paham? Jadi luar biasa kita bisa bayangkan bagaimana bangunan piramid tersebut. Maka demikianlah para raja-raja Firaun berusaha fokus untuk membangun kuburan-kuburan mereka. Rupanya Raja Khufu dia tidak bangun kuburannya saja, dia bangun juga kuburan putranya yaitu Khafra. Dia bangun kuburan buat putranya dan juga besar, tapi lebih besar kuburan dia. Tapi cukup tinggi. Kalau kita ke Giza ada 9 piramid. Yang piramid yang besar 3. Itulah piramid Khufu, piramid Khafra sama piramid Munqari. Jadi Munqari cucunya lebih kecil. Yang paling besar piramid Khufu, kemudian piramid Khafra sama piramid apa? Munqari. Sudah hafal Ibu? Belum? Siapa namanya? Khufu, Khafra, Munqari. Enggak keluar di ujian, tenang aja. Jadi luar biasa. Begitulah keyakinan. Kalau akidah sudah menempel pada seorang, dia bisa melakukan apa saja untuk apa? Akidahnya. Jadi dia meyakini bahwasanya kehidupan berikutnya dia akan perlu disiapkan dengan bangunan yang megah, maka dia akan habis-habisan membangun bangunan tersebut. Subhanallah. Setelah itu mereka mengalami masa transisi. Jadi ini semua dikerjakan di Old Kingdom. Khufu, Khafra, Munqari dikerjakan pada keluarga keempat, paham? Keluarga keempat. Kemudian mereka mati, mereka dikuburkan, dimasukkan dengan harta mereka, dengan jasad mereka, mumi mereka. Untuk menjadikan mumi butuh biaya. Bagaimana mumi, kemudian peti muminya juga bagus. Kita lihat bagus petinya, enggak sembarang. Peti untuk buat peti mumi itu enggak sembarang. Muminya juga butuh biaya, kemudian dimasukkan dalam piramid harta-hartanya, kemudian jasa-jasa mereka dituliskan, dimasukkan ke situ. Akhirnya rakyat sepertinya menderita. Disebutkan rakyat menderita karena harus bangun piramid yang luar biasa. Proyek terlalu besar. Dan itu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan nasional, tapi kepentingan apa? Pribadi. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan, demo, masuklah dalam masa transisi. Masa transisi tahun 2180 sebelum Masehi sampai 2060 sebelum Masehi. Yaitu mulai dari keluarga ke-7, keluarga ke-8, keluarga ke-9, keluarga ke-10. Tetap kerajaan berjalan, tapi pergolakan terus terjadi. Mulailah banyak masyarakat yang demo, memberontak,
Apalagi yang miskin-miskin. Karena yang miskin-miskin dia tidak bisa membuat kuburan yang apa? Mewah. Sudah di dunia miskin, di akhirat miskin. Dia tidak. Yang tidak punya uang di dunia miskin, di akhirat juga apa? Miskin. Daripada miskin dua-duanya, akhirnya mereka melakukan pergolakan dan mereka merampas harta-harta yang dalam piramid. Paling tidak kaya di dunia meskipun mati dalam kondisi di akhirat miskin. Jadi yang bisa hidup bahagia dunia dan akhirat cuma orang kaya. Adapun yang tidak punya emas, tidak punya harta, gimana membuat mumi dirinya atau membuat kuburan yang mewah? Dia nggak bisa. Maka dia akan menderita di dunia dan di akhirat juga menderita karena dia tidak akan hidup berkelanjutan karena tubuhnya tidak dimumikan. Yang tubuh tidak dimumikan tidak bisa hidup dalam kehidupan apa? Berikutnya. Akhirnya mereka pun terjadi pergolakan, kemudian mereka ambil jasad Raja Khufu, Raja Khafra, Raja Munqari, diambil entah dibuang kemana, harta mereka ambil. Ini terjadi kalau tidak salah pada keluarga ke-7 ketika masa transisi. Maka impian Raja Khafra, Raja Khufu untuk tinggal dalam kehidupan akhirat yang indah hilang sia-sia. Kenapa? Karena jasad mereka dicuri. Mungkin dibuang di tempat sampah, mungkin dibuang di Sungai Nil, tidak ada faedahnya. Karena mereka meyakini kehidupan selanjutnya indah jika diletakkan di kuburan mereka yang megah dan tubuh mereka masih dimumikan. Dan subhanallah, bagaimana keyakinan yang seperti ini menjadikan seorang melakukan kedunguan. Dungu bikin kuburan seperti ini, tidak ada faedahnya. Bikin batu 2.300.000 batu susun tinggi, tidak ada faedahnya. Menyiksa rakyat, terus sudah mati harta taruh situ nggak ada yang manfaatkan. Maka lihatlah Islam agama yang sangat logis. Seorang meninggal ya sudah dikuburkan, harta yang ada tersisa buat yang masih apa? Hidup. Taruh di situ mubazir. Harta taruh di kubur mubazir atau tidak? Mubazir. Dungu atau tidak? Dungu. Tapi ini keyakinan membuat mereka dungu. Mubazir. Taruh emas dalam kuburan besar-besar hanya untuk menyimpan mayat satu. Buat apa? Buat apa? Ini ya keyakinan yang keliru menjadikan mereka akhirnya melakukan hal-hal yang konyol. Oleh karena dalam Islam kuburan harus sederhana, kuburan tidak boleh mewah-mewah. Tidak boleh mewah-mewah. Makanya Rasulullah melarang kuburan dihiasi. Kuburan disemeni, enggak boleh. Kuburan tidak boleh ditulis. Kuburan tidak boleh dikasih lampu, enggak boleh. Kuburan tidak boleh ditinggikan. Kenapa? Karena kuburan harus sederhana. Orang sudah mati, sudah ada kehidupan berikutnya, kehidupan akhirat. Ya. Adapun kuburan yang dibesar-besarin, dimegah-megahin, ditinggi-tinggiin, semua adalah bid'ah. Bid'ah atau tasyabuh dengan non-muslim. Makanya di antara bid'ah yang tersebar di sebagian orang sekarang buat kuburan mewah, kuburan mahal-mahal sampai ratusan juta. Kemudian dibuat taman yang indah, mungkin ada jalur-jalurnya indah-indah, mungkin kalau perlu dibuat air terjunnya. Seperti orang-orang barat sana. Sehingga kalau mereka ke kuburan mereka tidak ingat akhirat, kayaknya mereka main di taman. Padahal kita ke kuburan niatnya untuk ingat apa? Hari kematian. Apa yang mewah kita semua ini akan sirna. Dan di antara doa kita kalau di kuburan kita bilang wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Kami pasti nyusul kalian. Kami pasti nyusul kalian. Yaitu sebagaimana kalian sudah tiada melepaskan seluruh dunia, kami pun akan seperti kalian masuk di alam berikutnya. Faham? Taib, maka akhirnya muncul masa transisi pertama, kemudian bisa solid kembali, maka berdirilah namanya Middle Kingdom, yaitu kerajaan tengah. Dari keluarga 11 sampai keluarga 12. Cuma 2 keluarga, tidak banyak. Keluarga 11 sampai keluarga 12 yang berlangsung dari tahun 2060 sebelum Masehi sampai 1710 sebelum Masehi. Ya, tapi mungkin satu keluarga berapa raja, satu keluarga berapa raja. Kemudian terjadi masa transisi berikutnya, yaitu pada tahun 1710 sebelum Masehi sampai 1560 sebelum Masehi, keluarga 15 sampai keluarga 17. Disinilah masuklah penjajahan Heksos. Heksos secara bahasa Kipti artinya ajnabi, itu asing, orang-orang asing. Artinya mereka adalah bukan penduduk asli negeri Mesir. Mereka pendatang. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di sebelah timur negeri Mesir, sekitar sebelah sini, sebelah timur. Mereka tinggal sebelah timur. Mereka tinggal sebelah timur.
Kemudian mereka lama-lama beranak pinak sampai jumlah mereka ada yang mengatakan sampai mereka tinggal sekitar 150-an tahun di situ. Rupanya mereka akhirnya punya apa? Kekuatan. Punya kekuatan dan akhirnya mereka menggulingkan Fir'aun, dinasti Fir'aun. Menggulingkan dinasti Fir'aun. Nah, Hyksos ini jadi mereka menguasai apa namanya? Menguasai Mesir dan mereka hidup cukup lama di sana. Kemudian raja-raja yang disebutkan di zaman Hyksos inilah yang sempat dihampiri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mampir di Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari mana? Nabi Ibrahim berasal dari Irak. Perhatikan sini. Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak. Ini Irak. Dari kota Babil, Babilonia. Beliau berdakwah di sana mengingatkan umat kepada tauhid, namun semua orang pada musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka kemudian berkumpul bersepakat untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Mereka kumpulkan kayu bakar dalam waktu yang lama. Sampai di antara mereka ada yang bernazar, kalau anak saya lahir, saya akan bawa kayu untuk bakar Ibrahim. Saking semangatnya mereka bersatu padu untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya Ibrahim dibakar namun tidak terbakar. Akhirnya Ibrahim alaihissalam setelah itu keluar dari Irak, meninggalkan Irak, kemudian dia pergi menuju Haran. Haran itu adalah perbatasan antara Suriah dengan Turki, sekitar sini. Haran, perbatasan antara Turki dengan Suriah dengan apa? Turki. Maka di sana di Haran, Ibrahim alaihissalam disebutkan menikah dengan Sarah. Menikah dengan siapa? Sarah, seorang wanita yang sangat cantik jelita dari Suriah. Kemudian di antara kisah hidup Ibrahim alaihissalam dan Sarah adalah mereka sempat berjalan ke negeri Mesir. Bayangkan, Ibrahim jalan dari Irak menuju ke mana? Haran. Kemudian berjalan menuju Mesir. Jauh atau tidak? Jauh. Kalau dikasih pena sih dekat ya. Tapi kalau aslinya ribuan kilometer berjalan dengan istrinya Sarah, ada keperluan. Rupanya di zaman itu ada raja Mesir yang mata keranjang. Tahu mata keranjang? Yaitu dia mencari-cari wanita yang cantik. Jadi dia punya intel-intel yang tugasnya mencari wanita yang cantik. Kalau ada yang lewat kasih tahu raja. Dan Ibrahim sudah mendengar akan berita raja tersebut. Maka Ibrahim berkata kepada istrinya Sarah, "Wahai Sarah, kalau orang-orang bertanya kepadaku tentang siapa kamu, aku akan menjawab, hadhihi ukhti, engkau adalah saudariku. Saudariku sesama muslim. Kenapa? Li'anni la a'lam musliman ala wajhil ard ghairi wa ghairaki. Karena aku tidak tahu ada seorang muslim pun di atas bumi Mesir ini kecuali aku dan kamu saja. Semuanya kafir. Cuma kita berdua yang muslim. Maka engkau adalah saudariku sesama muslim." Kenapa disebutkan kalau Ibrahim mengatakan engkau adalah istriku, dia akan dibunuh. Terus istrinya diambil. Tapi kalau dia bilang engkau adalah adikku, maka dia akan dimuliakan. Maka dia terpaksa melakukan tauriyah. Tauriyah itu perkataan yang benar tapi dipahami salah oleh pendengar. Perkataan Ibrahim inilah saudariku tidak salah karena maksud dia saudari sesama muslim. Dan benar ternyata ketika Sarah melewati Mesir, maka orang-orang anak buah pun lapor kepada raja, "Wahai raja, sesungguhnya telah lewat di negerimu seorang wanita yang sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali hanya untuk Anda." Maka akhirnya ditanyalah kepada Ibrahim, "Siapa ini?" Ibrahim berkata, "Hadhi ukhti." Kata Ibrahim sebelumnya, "Ingat Sarah, kalau saya bilang engkau adalah ukhti, fala tukadzibini, jangan kau dustakan aku, iyakan aja." Dan benar, akhirnya Sarah diam aja. Akhirnya Sarah diambil oleh anak buah raja, dibawa ke raja, dimasukkan dalam kamar. Kemudian sang raja ingin menggauli Sarah, tiba-tiba kedua tangannya terbelenggu. Maka dia berkata, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Allah agar melepaskan belenggu kedua tanganku. Aku tidak akan mengganggumu." Maka Sarah berdoa. Ketika Sarah berdoa, dia adalah wanita solehah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua tangan raja terlepas.
Ketika kedua tangan raja terlepas dari belengguannya, maka dia ternyata tidak kuasa melihat kecantikan Sarah, maka dia mencoba menerkam kedua kali. Ketika mau menerkam kedua kali, ternyata tangannya terbelenggu lagi lebih dahsyat daripada sebelumnya. Maka dia berkata, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan kedua belenggu ini. Niscaya aku tidak akan mengganggumu lagi." Sarah berdoa dan terlepas. Sudah terlepas kedua kali, ternyata sang raja tidak kuasa karena Sarah terlalu cantik. Ibarat ada orang kelaparan lihat apa? Kue donat. Sangat lapar, ternyata donat di depan ada coklatnya, ada kacangnya. Siapa tidak ingin makan? Maka dia pun ingin menerjang ketiga kali, ternyata tangannya terbelenggu lagi lebih dahsyat daripada yang pertama kedua. Kali ini dia tobat, dia bilang, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan kedua belenggu tanganku, aku tidak akan mengganggumu." Maka akhirnya Sarah berdoa dan terlepas, akhirnya tidak ganggu lagi dan dia marah kepada anak buahnya, dia bilang, "Kalian mendatangkan kepadaku setan, ya, tidak bisa diapa-apain." Maka kata Nabi ketika bercerita tentang kisah ini, Nabi berkata, "Fa akhdamaha Hajar." Maka si raja ini pun memberi hadiah kepada Sarah budak wanita namanya Hajar. Hajar ini dari Kipti. Hajar dari suku Kipti. Kenapa Hajar bisa jadi budak? Karena atau jadi pembantu. Kenapa? Karena Mesir lagi dijajah, ya enggak? Mesir lagi dijajah oleh suku Heksos. Seandainya ketika itu yang menguasai suku Kipti, maka tidak ada namanya budak dari suku Kipti. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu di zaman berkuasanya Heksos. Maka akhirnya Hajar diberikan kepada Sarah. Akhirnya Sarah kasihan lihat Ibrahim tidak punya anak, akhirnya dia menyuruh suaminya menikahi Hajar. Maka menikahi Hajar, Hajar menjadi wanita merdeka dan kemudian punya anak namanya apa? Ismail. Makanya orang-orang sebelah terkadang ngejek, Ismail keturunan budak kata mereka. Jawabannya, sungguhnya Hajar disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, Hajar ini asalnya adalah seorang putri kerajaan. Putri kerajaan di zaman di suku apa? Kipti. Hanya saja dia dijajah. Makanya dia diambil kemudian lagi pula ketika dinikahi oleh Ibrahim dia sudah merdeka. Kalaupun dia tidak merdeka, namanya anak tetap dinisbahkan kepada bapaknya. Dan Ibrahim alaihissalam seorang rasul nabi yang mulia, ya. Oleh karenanya itu dikatakan para ulama terjadi di zaman penguasaan suku Heksos. Taib, Ibrahim akhirnya dari Sarah punya anak setelah itu, iya enggak? Siapa namanya? Ishak. Ishak punya anak namanya siapa? Yakub, ya. Ibrahim, Hajar, Sarah. Dari Hajar punya anak siapa? Ismail. Dari Sarah orangnya siapa? Ishak. Ishak terus apa? Yakub. Yakub terus apa? Di antaranya Yusuf. Nah, Yusuf juga tinggal di Mesir. Ibrahim lewat Mesir. Yusuf apa? Tinggal di Mesir. Sebagaimana yang kita tahu kisahnya dalam surat Yusuf, bahwasanya Yusuf alaihissalam dicemburui oleh kakak-kakaknya. Jadi asalnya Nabi Yakub asalnya tinggal di Palestina. Asalnya tinggal di Palestina. Di Palestina. Paham? Kemudian anak kakak-kakaknya Yusuf cemburu pada Yusuf, akhirnya dijual jadi budak sampai akhirnya dibeli oleh penguasa Mesir. Jadi Yusuf akhirnya tinggal di Mesir. Nah, perhatikan sini. Jadi ini jangan tulis Israel, tulis apa? Palestina. Jadi asalnya Yakub dan keluarganya tinggal di Palestina. Kemudian Yusuf dijual sampai tinggal di Mesir. Bayangkan jauh terpisah dari bapaknya. Paham? Nah, Yusuf akhirnya diangkat menjadi, setelah dia dituduh sebagai berzina atau ingin berzina, akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara ternyata raja mimpi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an,
Wa qala al-maliku, berkata sang raja, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Sungguhnya aku melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan aku melihat ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Apakah tafsir mimpi tersebut? Ternyata anak buah raja semua tidak ada yang bisa menafsirkan. Yang bisa menafsirkan adalah cuma Yusuf alaihissalam. Yang jadi perhatian kita di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang raja Mesir, Allah menggunakan kata Al-Malik, berkata sang raja. Allah tidak berkata Firaun. Berarti kalau seandainya Yusuf hidup di zaman suku Kipti, berarti harusnya Firaun, paham? Karena gelar penguasa Kipti namanya apa? Firaun. Tapi Allah mentakbir, mengungkapkan bukan dengan Firaun. Berbeda ketika berbicara Nabi Musa. Nabi Musa Allah sebut apa? Firaun. Karena Nabi Musa hidup dalam kekuasaan suku Kipti, suku Egypt. Ketika di zaman Nabi Yusuf, Allah mentakbir penguasanya dengan berkata Al-Malik, wa qala Al-Malik, yaitu raja. Kata para ulama di antaranya Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam hidup bukan di zaman kekuasaan suku Kipti, tapi di zaman penjajahan suku Heksos. Paham? Maka dia pun diangkat oleh Raja Heksos, dijadikan sebagai bendaharawan Mesir. Nah, Yusuf alaihissalam ketika ditanya tentang tafsir tersebut, maka dia jelaskan maknanya. Dia mengatakan akan ada 7 tahun musim panen dan ada 7 tahun musim paceklik. 7 tahun musim panen, 7 tahun musim paceklik. Terus itu maksudnya 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. 7 sapi gemuk ibarat dari 7 tahun musim panen, dan 7 sapi kurus adalah ungkapan dari 7 tahun musim apa? Paceklik, musim kemarau. Maka Yusuf bukan hanya menafsirkan mimpi, bahkan dikasih solusi. Dia mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun yughathu fihi nas wa fihi ya'sirun. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, kalian solusinya tanamlah selama 7 tahun gandum sebanyak-banyaknya. Kalau kalian sudah panen, jangan makan banyak-banyak, makan secukupnya. Ada yang mengatakan makanan 1 orang dimakan 2 orang, makanan 2 orang dimakan 3 orang atau 4 orang. Hemat. Yang kalian tidak makan, taruhlah tetap dalam gabahnya, jangan dikeluarkan. Jangan keluarkan gandum dari gabahnya, biarkan gandum tersebut dalam apa? Gabahnya. Ini metode agar gandum tersebut bisa awet sampai 14 tahun. Karena kita setelah 7 tahun akan mengalami kekeringan 7 tahun. Maka gandum yang dipanen pada tahun pertama harus bisa bertahan sampai 14 apa? Tahun. Metode ini disebutkan yang temukan Yusuf alaihissalam. Orang mungkin menyangka namanya kalau gandum mau awet, biasanya mereka keluarkan dari gabahnya. Mungkin awet, mungkin setahun 2 tahun. Tapi supaya awet sampai 14 tahun, maka dibiarkan dalam apa? Gabahnya. Disimpan dengan metode tertentu, maka bisa bertahan sampai 14 sampai 15 tahun. Ini Yusuf yang ajarin. Maka akhirnya raja dari suku Heksos ini terpukau dengan pernyataan Yusuf, maka dia mengatakan, engkau akan diberi innakal yauma ladaina makinun amin. Engkau akan mendapatkan kedudukan yang terpercaya di kami. Maka Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai sang raja, jadikanlah aku pengurus hasil bumi, khazainil ardi, biar aku menjadi bendaharawan, aku yang ngurusin semuanya. Ini hafizun alim, aku insyaallah akan menjaga amanah dan aku ngerti, aku profesional dalam hal ini. Dari mana ilmu Yusuf? Ya Allah yang kasih. Makanya dia diangkat menjadi menteri keuangan atau menteri yang ngurusin itu semuanya. Masalah pertanian dia ngurusi kekayaan kerajaan. Subhanallah, ternyata ketika 7 tahun panen sudah kumpul gandum begitu banyak. Begitu banyak. Maka gandum begitu banyak, datanglah musim paceklik. Ternyata musim paceklik tersebut tidak hanya menimpa Mesir aja. Musim paceklik tersebut sampai ke Palestina. Ya. Ternyata orang Palestina juga mengalami kekeringan. Dan mereka juga susah makan. Akhirnya mereka mendengar ada seorang penguasa atau pembesar yang murah hati di Mesir yang jual gandum dengan harga yang murah. Jual gandum dengan waktu Yusuf kasih pengumuman. Bahwasanya siapa yang beli gandum pada kami silakan barter dengan harga yang murah.
Maka ini dengar oleh Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya sendiri. Sebenarnya bapaknya tidak tahu Yusuf jadi apa. Makanya bapaknya sering apa? Sedih. Padahal Yusuf sudah jadi apa? Jadi penguasa. Maka dia pun ngutus 10 anaknya, kakak-kakaknya Yusuf, yang kurang ajar dulu, yang buang Yusuf dijual jadi budak, kakaknya 10 orang tersebut. Yusuf kan mereka 12 bersaudara, yang seayah seibu 2 orang, Yusuf dan Binyamin. Setelah Yusuf pergi, dulu kan kakak-kakaknya pinginnya Yusuf dibuang supaya yakhlulakum wajhu abikum, agar kalau Yusuf sudah hilang, Nabi Yakub lebih sayang kepada mereka 10 orang ini. Ternyata tidak. Ketika Yusuf sudah hilang, Nabi Yakub sering sedih. Maka dia perhatian sama adiknya Yusuf, siapa? Binyamin. Jadi tujuan mereka ternyata juga tidak tercapai untuk membuang Yusuf, karena mereka cemburu sama Yusuf. Mereka harap Yusuf dibuang, nanti bapaknya Nabi Yakub bisa fokus kepada mereka. Ternyata tidak. Yusuf sudah hilang, bapaknya juga sedih. Yang jadi perhatian sekarang siapa? Binyamin, adiknya Yusuf. Makanya ketika mereka mau beli gandum, mereka 10 orang, Binyamin ditahan oleh bapaknya, karena bapaknya sayang sama apa? Binyamin. Dan juga mungkin mereka merasa bersalah, mereka tidak ganggu lagi Binyamin. Akhirnya mereka pergi 10 orang. Cara barternya, masing-masing membawa barteran, namun satu orang aturannya oleh Yusuf hanya boleh beli 1 suketan, yaitu 1 karung besar untuk bisa dipikul oleh onta. Jadi 10 orang bawa 10 onta. Masing-masing 1 orang beli 1 ikatan onta. Nanti pulang kalau habis beli lagi. Begitu. Maka berangkatlah mereka dari Palestina menuju Mesir. Jauh atau tidak? Jauh ya, subhanallah. Orang dulu jalan jauh-jauh, enggak pakai mobil ini, pakai mobil capek. Apalagi jalan darat, subhanallah, cari gandum nih. Antum nikmat sekali ibu-ibu sekarang. Ini cari gandum aja jauh-jauh. Mereka jalan sampai di sana, Yusuf tahu. Fa'arafahu wa hum lahu munkirun. Yusuf kenal mereka dan mereka tidak kenal Yusuf. Falamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ketika Yusuf siapkan gandum mereka, Yusuf tanya, "Kalian berapa orang?" Kata mereka, "Kami 12 bersaudara." Lah yang 2 mana? Kata mereka, "Yang 1 hilang." Maksudnya siapa? Yusuf. Padahal di depan mereka Yusuf. Yang satunya mana? Satunya ditahan sama bapak karena lain ibu. Maka Yusuf berkata, "Qala tuni bi akhil lakum min abikum, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin? Fa in lam ta'tuni bihi fala kailakum indi." Ya. Kalau tahun depan atau kalian mau beli lagi, kalian harus bawa adik kalian yang satu ibu, satu bapak lain ibu. Bawa itu adik kalian. Kalau kalian tidak bawa, tidak ada lagi saya kasih gandum. Akhirnya mereka pulang, kemudian mereka ngerayu, ya aku akhirnya dibawalah adiknya, dan ya akhirnya Binyamin tertahan. Ya. Yang jadi perhatian kita di sini, bahwasanya Raja Heksos tersebut tidak beriman. Raja Heksos tersebut tidak beriman. Di antara dalil akan hal tersebut Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, karena Nabi Yusuf alaihissalam ketika adiknya Binyamin tertuduh mencuri, dia memberi hukuman dengan hukum Bani Israel, yaitu kalau siapa yang mencuri ditahan. Berbeda dengan hukum kerajaan. Hukum kerajaan ada, kalau nggak salah siapa yang mencuri bayar double atau bayar berapa tapi tidak ditahan. Padahal Yusuf ingin adiknya ditahan. Maka dia bikin trik, dia tanya, "Kalau menurut kalian wahai orang-orang Palestina, orang Israel, kalau ada yang mencuri bagaimana?" Kakak-kakaknya bilang, "Kalau ada yang mencuri tahan." Beda dengan aturan kerajaan. Aturan kerajaan siapa yang mencuri tidak ditahan, tapi suruh bayar berapa kali lipat mungkin. Maka Yusuf ingin adiknya ditahan, maka dia bikin trik, dia tanya, "Bagaimana menurut kalian?" Kata kakak-kakaknya, "Kalau mencuri," dan Yusuf tahu hukum ini, maka dia tanya, kalau adikmu mencuri gimana? Adik kalian mencuri. "Ya kalau adik kami mencuri, tangkap aja." Ya. Kemudian kata mereka, "Wajar kalau adik kami mencuri, wajar, kakaknya juga dulu mencuri." Maksudnya Yusuf. "Iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl." Kata mereka, "Aduh, ini adik kita nih lain mama. Kalau dia mencuri, memang dulu kakaknya juga yang semama juga apa? Mencuri." Ya, wa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdilahum. Yusuf marah tapi dia tahan, dia tenang aja. Qala antum syarrum makan. Dalam hati kalian lebih buruk daripada yang kalian sebutkan tentang aku dan apa? Adikku. Padahal dia tidak pernah mencuri, adiknya pun tidak pernah mencuri. Akhirnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Kadzalika kidna li Yusuf." Demikianlah kami buat makar atau trik untuk Yusuf.
maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Dia tidak mengambil adiknya dengan hukum kerajaan, tapi Allah punya trik sehingga dia menahan adiknya dengan hukum Bani Israel. Ini dalil bahwasanya hukum kerajaan bukan hukum Bani Israel. Sehingga ini menunjukkan raja tidak merubah hukumnya menjadi hukum Islam ketika itu. Dia tetap berjalan dengan hukum apa? Hukum sendiri. Jadi dia tidak beriman. Raja tersebut tidak beriman. Tapi Yusuf alaihissalam dihormati karena dia punya jasa besar terhadap kerajaan apa? Mesir. Karena dia menafsirkan tadi. Ya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Raja Mesir, Raja Heksos tersebut tidak beriman, sebagaimana perkataan keluarga Fir'aun yang masuk Islam tapi dia diam-diam. Dia menasihati Fir'aun, dia berkata, "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih." Sungguh telah datang sebelum kalian, sebelum Musa, telah datang seorang namanya Yusuf. Paham? Dan kalian sejak saat itu tidak beriman, sejak raja-raja sebelumnya tidak beriman. Karena di zaman Raja Heksos juga ada raja-raja yang lain, tapi mungkin tertindas. Tapi yang menguasai apa? Raja Heksos. Masih ada keluarga-keluarga kerajaan Fir'aun. Kalian tidak beriman sejak datang Yusuf. Artinya menunjukkan bahwasanya mereka tidak beriman kepada Yusuf, ya, sehingga Yusuf ketika itu dia sendiri yang beriman. Namun karena dia beriman, dia berusaha membuat peraturan yang bermanfaat semaksimal mungkin yang dia bisa. Di antaranya tadi menjual gandum dengan harga yang murah. Faham? Akhirnya lama-lama Yusuf buka kartu, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Wahai kakak-kakak, saya Yusuf. Dan ini adikku Binyamin. Mereka berkata, ketika Yusuf membuka mahkotanya, kemudian membuka, mungkin kelihatan, wah ini siapa ya? Qalu wa innaka la anta Yusuf, kau Yusuf ya? Kata Yusuf, ana Yusuf, iya saya Yusuf. Wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina, Allah telah berikan karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bersabar bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya Yusuf ajak mereka semua tinggal di Mesir. Maka berpindahlah Nabi Yakub, istrinya, mamanya Yusuf, kakak-kakaknya, paman-pamannya, bibi-bibinya, tante-tantenya, semua pindah kemana? Ke Mesir. Nah, ketika mereka semua pindah ke Mesir, maka Raja Heksos memberikan lokasi buat mereka untuk mereka tumbuh berkembang, dikasih wilayah Bani Israel. Wilayah Bani Israel. Mereka tinggal di wilayah tersebut, mereka beranak pinak di wilayah tersebut. Wilayahnya beda. Sampai akhirnya Yusuf meninggal dunia. Ketika Yusuf meninggal dunia, perjalanan waktu, kemudian Raja Heksos digulingkan oleh suku Kipti. Paham? Suku Kipti menggulingkan Heksos, akhirnya suku Kipti berkuasa lagi. Yaitu pribumi berkuasa lagi. Ketika pribumi berkuasa lagi, maka mereka menghinakan Bani Israel. Paham? Bisa jadi mereka menganggap Bani Israel berloyal kepada suku Heksos. Ini dulu musuh kami, ternyata dulu mereka temannya suku Heksos. Maka ditindas, diintimidasi, maka diperbudaklah Bani Israel, jadikan budak, siksa, mereka tersiksa. Sampai akhirnya Allah munculkan Nabi Musa alaihissalam. Ini yang maksud saya mau cerita. Sampai Allah munculkan Nabi apa? Musa. Nah, jarak antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa ada khilaf. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Pendapat paling banyak 400 tahun antara jarak Yusuf dan siapa? Musa. Makanya mereka diperbudak dalam waktu yang lama. Dan ini punya dampak-dampak yang buruk ya. Mereka diperbudak dalam waktu yang lama. Akhirnya muncullah Nabi Musa juga di zaman Fir'aun setelah Heksos runtuh. Nah, Fir'aun yang mana? Ini khilaf di kalangan para ulama. Fir'aun puluhan. Bisa jadi 40-50 Fir'aun, paham? Kita bilang tadi ada berapa keluarga? 30 keluarga. Satu keluarga bisa 3 raja, 4 raja. Total raja-raja Fir'aun bisa sampai 50, bisa sampai 60, paham? Bisa sampai 60, bahkan bisa jadi lebih. Nah, Fir'aun yang mana yang Musa hidup di zamannya? Maka khilaf di kalangan para ulama ahli sejarah. Pendapat yang paling dikuatkan adalah Ramses II. Ada Ramses I, Ramses II, Ramses III. Yang dianggap Fir'aun yang kurang ajar itu Fir'aun Ramses II. Ini. Jadi setelah tumbangnya kerajaan Heksos, muncul kerajaan dinasti baru, New Kingdom. Paham? New Kingdom. Yang mulai dari 1560
sampai 1085 sebelum Masehi. Situlah ada Ramses II dari keluarga 18 sampai keluarga 20. Ada namanya Ramses II. Ada yang mengatakan Nabi Musa hidup sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Sekitar 1200 sebelum Masehi di zaman Ramses II, wallahu alam bisawab ya. Ini pendapat sebagian ahli sejarah. Situlah kemudian mereka ditindas sampai Allah ingin memunculkan seorang sosok yang akan menyelamatkan Bani Israel. Dialah Nabi Musa bin Imran alaihi salam, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ya. Taib. Selanjutnya kita lanjutkan peradaban Fir'aun. Kemudian New Kingdom ini akhirnya hancur pada tahun 1085 sebelum Masehi. Kemudian di masa keruntuhan, fase yang terakhir, fase ketujuh, masa keruntuhan, yaitu mulai keluarga 21 sampai keluarga 30, mereka dijajah oleh beberapa model dari raja dari Libya, dari Nobi, Asyur, Persia. Sampainya hancur pada tahun 341 sebelum Masehi mereka hancur. Akhirnya mereka dikuasai Persia. Hilanglah dinasti Fir'aun. Kemudian setelah itu datang Alexander the Great, kemudian mengalahkan Persia. Akhirnya Alexander Agung menguasai Mesir. Tentu sejarahnya panjang, tapi sampai sini saja kita cerita tentang dinasti Fir'aun. Yang menakjubkan dari semua buku-buku peninggalan atau dari prasasti sejarah yang tertinggal dan dari tulisan-tulisan dari kertas-kertas papirus tentang perjalanan peradaban Fir'aun, tidak disebutkan sama sekali tentang kisah Nabi Yusuf, tidak disebutkan sama sekali tentang kisah Nabi Musa, dan tidak disebutkan sama sekali tentang keberadaan Bani Israel. Padahal jelas mereka pernah tinggal di Mesir. Yusuf kisahnya pasti hebat atau tidak? Hebat. Bagaimana ada seorang penguasa yang luar biasa baiknya, sampai pintar, sampai bikin gandum, mengolah gandum, dan pernah menjelaskan tentang masa depan. Ini kan hebat, harusnya luar biasa. Masalahnya Yusuf bukan suku Kipti, paham? Itu masalahnya. Kemudian juga kisah Musa kan sangat hebat. Bagaimana Musa sampai berdakwah, sampai ada mukjizat macam-macam, laut merah terbelah, tongkat jadi ular, berbagai macam-macam, sampai Fir'aun mati, tenggelam, kemudian jasadnya diselamatkan. Ini juga kisah yang sangat hebat. Tapi juga tidak tertulis dalam sejarah mereka. Karena Musa menggambarkan kekalahan suku Kipti. Faham? Oleh karenanya dikatakan bahwasanya sejarah itu yang nyusun yang berkuasa. Sejarah itu yang nyusun yang berkuasa. Maka apa yang menghilangkan kepentingan sang penguasa, maka sejarahnya akan dihilang, dihapus atau di skip. Sebagaimana sejarah Yusuf sama sekali tidak ada, sejarah Musa sama sekali tidak ada, bahkan sejarah Bani Israel pernah tinggal di Mesir tidak ada juga sama sekali. Dari seluruh sumber-sumber sejarah peradaban dinasti Fir'aun tidak ada sama sekali. Paham? Sekedar informasi. Taib. Jadi kita lanjutkan, itu sekedar gambaran bagaimana tentang dinasti Fir'aun dan bagaimana tentang perkembangan sampai Yusuf dan Musa sampai di Mesir. Dan kemudian akhirnya mereka keluar, Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir kemudian menuju ke Palestina. Kita belum mulai lagi ya. Sudah 1 jam ya? Sudah 1 jam? Aduh. Gimana? Mau lanjut apa? Apa sudah? Sudah ya, lanjut panjang lagi nanti. Hah? Ini tadi peradaban Fir'aun. Masih ingat tadi? Baik, kita bacakan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-5 ya. Pada ayat yang ke-5. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan inna fir'auna ala fil ard, sombong dan angkuh, bagi-bagi bikin adu domba sampai kemudian menindas ta'ifatan minhum, ditindas, membunuh anak-anak. Kemudian yang bayi-bayi perempuan dibiarkan hidup untuk menjadi budak-budak mereka, untuk menjadi pembantu-pembantu, anak laki-laki dibunuh. Intinya dia ingin bunuh siapa? Si kecil Musa, iya enggak? Dia ingin bunuh si kecil Musa karena dia dapat kabar bahwasanya akan muncul di tahun ini seorang anak kalau sudah besar akan menggulingkan dinastinya, akan menggulingkan apa? Dinastinya. Maka
dia pun membunuh anak-anak. Ternyata Allah punya rencana. Kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi." Dan kami ingin memberi karunia anugerah kepada orang-orang yang ditindas di negeri Mesir. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami ingin menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan kami ingin menjadikan mereka pewaris. Baik. Di sini Allah punya rencana, Firaun punya rencana, Allah juga punya apa? Rencana. Rencana ini luar biasa. Allah susun sedemikian rupa. Allah kalau ingin menghancurkan Firaun mudah. Tinggal kirim corona mati Firaun. Tinggal kirim petir mati Firaun. Tapi Allah bikin cerita yang indah. Bagaimana suatu suku yang ditindas ratusan tahun. Dari zaman Nabi Yusuf sampai zaman siapa? Musa. Ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 200 tahun, ada yang bilang 300 tahun, ada yang bilang 100 tahun. Ditindas luar biasa. Kemudian Allah munculkan seorang sosok yang akan menyelamatkan mereka dengan cara yang menakjubkan. Kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard." Kami ingin memberi karunia kepada orang-orang yang ditindas di atas muka bumi, itu Bani Israel, dan kami ingin menjadikan mereka sebagai pemimpin dan kami ingin menjadikan mereka pewaris. Baik, apa yang dimaksudkan Allah ingin menjadikan mereka para pemimpin? Maka di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pemimpin maksudnya a'immah, maksudnya mereka terlepas dari perbudakan. Sehingga mereka seorang penguasa itu mereka tidak lagi ditindas, tidak lagi diperbudak, dia bisa ngatur dirinya sendiri. Karena dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 20 Allah berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Itu ketika Nabi Musa keluar membawa mereka setelah mereka lepas dari Bani Israel, kemudian mereka keluar menuju ke Palestina. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya'a." Di antara nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kalian, Allah jadikan di antara kalian para nabi-nabi. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, nabi-nabi banyak, Nabi Bani Israel. Idz ja'ala fikum anbiya'a. Itu nikmat karunia. Di zaman itu nabi-nabi semua dari keturunan Bani Israel. Wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan kalian muluk. Muluk itu jamak dari malik, yaitu raja-raja. Tapi para ulama ketika menafsirkan ini kata mereka, bukan maksudnya raja-raja, karena raja-raja belum ada. Raja Bani Israel baru muncul di zaman Nabi Daud. Jauh di setelah Musa. Paham? Kerajaan Bani Israel baru muncul sejak zaman siapa? Nabi Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, baru kemudian raja-raja berikutnya. Terus kenapa Nabi Musa berkata ketika Allah jadikan kalian raja-raja? Maksud raja-raja di sini maksudnya adalah tidak lagi diperbudak. Sudah bisa ngurus sendiri, tidak diperbudak, seakan-akan seorang menjadi raja, bukan raja-raja, karena kerajaan, sistem kerajaan baru muncul di zaman Nabi Daud alaihissalam. Maka disinilah sebagian orang menafsirkan a'immah maksudnya adalah terbebaskan dari perbudakan, dan sungguh nikmat yang besar seorang terbebaskan dari perbudakan. Bagaimana jadi budak? Dia tidak bisa mengatur dirinya. Dia hanya tunduk kepada pemimpinnya, apalagi majikannya adalah orang yang sadis dan bengis seperti suku Kipti. Maka nikmat terbebaskan dari perbudakan seakan-akan sudah menjadi raja-raja, ya. A'immah. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan a'immah maksudnya Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin dalam kebaikan, dalam agama, karena setelah itu banyak nabi-nabi, ya, yang muncul dari Bani Israel. Umat terbaik ketika itu adalah umat Bani Israel. Bayangkan, umat terbaik di zaman itu adalah umat Yahudi yang terbaik. Sekarang menjadi umat yang paling brengsek. Dulu menjadi umat terbaik, ya, menjadi umat yang terbaik. Dan itu mereka selalu pegang sampai sekarang. Mereka, kami umat terbaik dan kami akan menguasai dunia. Saya kemarin ke Mesir sempat mampir di Sinai. Di sini dulu ada bangkir Yahudi, yaitu tempat markas Yahudi bawah tanah. Saya masuk situ. Situ ada terbuat dari besi. Kemudian situ ada persenjataan, ada bom, ya, untuk bom. Kemudian bazooka, ya, banyak. Kita masuk dalam, ada ruang-ruangan buat anak buah, ada ruang khusus buat qaid, yaitu pemimpinnya. Kita masuk tempat situ dan masih itu tahun 1973 ketika perang Mesir lawan Israel tahun 1973, di mana Mesir berhasil menguasai kembali Sinai. Kita masuk situ, ini ruangan komandan. Komandannya kita dapati sebenarnya ada mejanya, terus ada Taurat di situ. Jadi komandannya itu orang taat, paham? Ada Taurat. Terus di depannya ada kertas tulisan mereka, tulisan Ibrani.
diterjemahkan dalam bahasa Arab, orang Mesir tulis, maknanya kami adalah bangsa terpilih oleh Tuhan. Jadi mereka perang itu bawa nilai agamis, bukan nasional aja. Tapi benar-benar apa? Agamis. Bahwasanya kita Yahudi harus apa? Menguasai dunia. Jadi semangat mereka juga berjihad di jalan setan, berjalan. Ya benar, semangat luar biasa. Luar biasa. Maksudnya makanya mereka militan itu di antaranya saya lihat, subhanallah. Benar-benar militan. Sampai sekarang masih ada. Jadi mereka dulu punya kalau nggak salah 30 bunker 30 tapi dihancurkan oleh Mesir, dibiarkan tinggal 3 atau tinggal berapa. Ya, sebagai pelajaran bahwasanya mereka pernah berkuasa di sini. Di tahun 1973. 1973 dan peralatan perang mereka canggih. Kita sempat naik ke atas dilihatin. Ini alat untuk menembak pesawat. Di zaman itu kata tentara Mesir tahun 1973 dia jelaskan tahun 1973 alat tembak itu dia bisa melihat pesawat dari jarak 40 km. Sehingga dari 40 meter dia bisa nembak. Ya, dia bisa tahu, sementara pesawat itu baru tahu kalau sudah jarak 20 km kalau nggak salah. Baru di situ ada bunker ya. Baru situ ada senjata. Memang pesawat jarak pandangnya nggak terlalu jauh di zaman itu. Ya, wallahu alam. Jadi bilang jadi pesawat sebelum tahu udah ketembak dulu. Canggih. Kemudian ada saya juga sempat apa namanya? Bukan kaca molo, bukan. Apa namanya? Teropong ya. Teropong itu ditulis, teropong itu jarak 40 kilo bisa kelihatan, terus dengan jarak 100 meter. Jadi kita lihat, oh ya benar, jelas itu teropong tahun 1973. Jadi peralatan mereka perang sudah canggih ketika itu tahun 73 ya. Saya belum lahir. Taib. Jadi maksudnya saya ingin sampaikan bahwasanya mereka dulu adalah umat terbaik. Allah ingin menjadikan mereka a'immah, menjadi pemimpin, menjadi teladan, suri teladan bagi umat-umat yang lainnya. Namun karena fanatik kesukuan, kesombongan buat mereka berubah jadi umat terbaik menjadi umat terburuk. Luar biasa. Karena fanatik kesukuan, tidak mau terima nabi dari bangsa lain, tidak mau. Jadi menjadikan mereka sombong dan angkuh, menjadilah umat yang paling bejat ya sekarang ini. Setelah dahulunya adalah umat yang terbaik. Kemudian kata Allah yang terakhir, kita sampai sini aja. Wa naj'aluhumul warithin, dan kami ingin menjadikan mereka adalah pewaris. Apa yang dimaksud bahwasanya kami akan menjadikan Bani Israel sebagai pewaris? Maka ada 3 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama yang dimaksud dengan pewaris yaitu setelah Fir'aun runtuh, Bani Israel tinggal balik jadi setelah Fir'aun ditenggelamkan, ya. Maka Bani Israel balik lagi menuju Mesir untuk tinggal menguasai Mesir. Namun pendapatnya sangat lemah. Sangat lemah. Kenapa? Karena sejarah tidak menyebutkan Bani Israel pernah menguasai apa? Mesir. Sama sekali nggak ada. Jadi mereka tidak pernah menguasai kerajaan apa? Mesir. Tidak pernah. Karena Musa setelah keluar dia lanjut. Pendapat kedua, maksudnya Musa alaihissalam ketika berhasil melewati laut, kemudian Fir'aun tenggelam, maka Nabi Musa mengutus sebagian Bani Israel balik lagi ke Mesir untuk mengambil harta-harta mereka. Kemudian dibawa pergi menuju ke perjalanan mereka menuju Palestina. Ini pendapat cukup kuat. Ya. Karena Allah mengatakan kami wariskan kepada Bani Israel. Pendapat yang ketiga, bahwasanya bukan begitu. Maksudnya kami jadikan mereka pewaris, yaitu menjadi penguasa sebagaimana raja-raja mewariskan dari raja-raja sebelumnya, maka kemudian hari Bani Israel juga akan menjadi penguasa. Sebagaimana Fir'aun menguasai, Bani Israel juga akan menguasai, tapi di negeri yang lain, di negeri Syam. Tapi di negeri apa? Syam, bukan di bumi Mesir. Ini pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Tahir bin Asyur. Jadi bukan Nabi Musa mewarisi kerajaan Fir'aun, karena Nabi Musa tidak membuat kerajaan di Mesir. Dia pergi, dia meninggalkan Mesir, tidak balik lagi. Jadi maksudnya apa mewarisi? Maksudnya mewarisi kerajaan sebagaimana Fir'aun mewarisi kerajaan dari orang tuanya dan sebelumnya, dari mengalahkan Heksos dan yang lainnya, maka Bani Israel pun akan menguasai negeri-negeri di Mesir sampai akhirnya muncullah kerajaan Daud alaihissalam, kemudian muncullah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, semuanya di Palestina. Taib, demikian saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah Lebaran ya. Karena kisahnya baru menarik sekarang. Bagaimana kisahnya lebih seru nanti setelah
ini. Mohon maaf tadi cerita kisah-kisah Firaun ya. Tidak usah dihafalkan karena enggak keluar di ujian ya. Ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.